Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyani Aulia Zahari dari program studi D3 Teknik Telekomunikasi NIM 19201011. Pada kesempatan ini saya akan melakukan sebuah presentasi tentang PANS dan Bluetooth. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas besar elektronika komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dani Kurnianto STMang. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu tentang yang pertama mengenai pengertian PANS. Yang kedua, mengenai pengertian dari Bluetooth. Yang ketiga, tentang fungsi dari masing-masing PANS dan Bluetooth. Dan yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari PANS dan Bluetooth. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari PANS. PANS sendiri memiliki arti Personal Area Network atau yang biasa dikenal dengan jaringan nirkabel yang sangat kecil yang dibuat secara informal atau ad hoc, melibatkan 2 atau 3 node, tetapi beberapa sistem mengizinkan banyak node untuk menghubungkan di area kecil. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dari PANS sendiri pada jaringan komputer. Nah, untuk fungsi dari PANS sendiri yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi sehingga bisa terbentuk komunikasi. Contoh dari perangkat pribadi ini ada handphone, headset, smartphone, laptop, dan yang lainnya. Dan contoh yang bisa diterapkan pada jaringan PANS adalah jaringan ad hoc untuk komunikasi laptop dengan laptop, komunikasi laptop dengan handphone, dan menggunakan Bluetooth. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan jaringan PANS. Untuk yang pertama yaitu ada kelebihan jaringan PANS. Yang pertama, mudah dalam perawatan. Dan yang kedua, jika terjadi permasalahan pada jaringan akan lebih mudah ditangani. Dan selanjutnya ada kelemahan dari jaringan PAN. Kelemahannya yaitu jaringan terbatas, hanya mencakup beberapa perangkat saja. Dan luas area jaringan juga sangat terbatas, hanya mampu mencakup beberapa meter. Dan selanjutnya yaitu ada teknologi jaringan PANS. G-Bluetooth PANS juga disebut Piconet. Perangkat Bluetooth pertama di Piconet adalah master. Dan semua perangkat yang berkomunikasi dengan slave master Piconet biasanya memiliki jarak 10 meter. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian dari Bluetooth. Bluetooth sendiri memiliki pengertian yaitu perangkat teknologi komunikasi data tanpa kabel atau wireless yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara beberapa perangkat elektronik seperti mobile PC, mobile phone, PDA atau personal digital assistant, headset, kamera, printer, router, dan lain sebagainya. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data tidak kurang dari 1 Mbps atau tidak kurang dari 1 megabit per second. Dan selanjutnya yaitu sejarah dari Bluetooth.
Bluetooth ini menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host ke host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas, sekitar 10 meter. Dan selanjutnya, Bluetooth merupakan card yang menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11 dengan jarak layanan yang terbatas dan kemampuan data transfer yang lebih rendah. Pembentukan Bluetooth dipromotori oleh 5 perusahaan besar Ericsson, yaitu IBM, Intel, Nokia, Toshiba. Dan pada bulan Juli 1999, dokumen spesifikasi Bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan, dan selanjutnya mulai meluncurkan lagi dokumen spesifikasi Bluetooth versi 2.0 pada bulan Desember di tahun yang sama, yaitu tahun 1999, dengan tambahan 4 promotor baru, yaitu Tricom, Lucent Technology, Microsoft, dan Motorola. Dan selanjutnya yaitu fungsi dari Bluetooth. Fungsi dari Bluetooth sendiri yaitu untuk mengirim dan menerima data atau file, serta audio Bluetooth handsfree dan handphone. Dan yang ketiga yaitu penggunaan keyboard dan mouse wireless atau keyboard yang tanpa kabel dan mouse yang tanpa kabel juga. Dan selanjutnya itu mencetak dokumen dengan wireless printer. Jadi biasanya dokumennya ini dicetak tanpa kabel, dan ini tuh biasanya kayak print-printan yang tanpa kabel yang bisa dibawa kemana-mana, itu kayak print-printan Polaroid contohnya, untuk yang mencetak dokumen dengan wireless printer ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Bluetooth ini bisa digunakan sebagai modem. Dan selanjutnya ada Bluetooth Protocol Stack atau Bluetooth Protocol Stack ini merupakan Bluetooth Protocol Stack. Bluetooth merupakan protokol stack yang lengkap untuk memastikan berbagai peralatan Bluetooth dapat saling mencari atau inquiry, mengeksplorasi layanan yang disediakan, dan berkomunikasi satu sama lain. Adapun jenis-jenisnya yaitu Bluetooth radio. Nah, Bluetooth radio ini merupakan layer yang berfungsi untuk melakukan modulisasi dan demodulisasi data untuk keperluan komunikasi. Dan yang kedua ada baseband link controller. Baseband link controller ini merupakan layer yang berfungsi mengatur koneksi fisik atau flow control dan error correction, dan sinkronisasi frekuensi hopping. Layer baseband mengatur koneksi sinkronisasi connection oriented atau SCO untuk radio, dan asynchronous connection atau asynchronous connection loss atau ACL untuk data. Dan yang selanjutnya ada LMP. Nah, LMP ini merupakan layer yang berfungsi untuk mengatur dan mengkonfigurasi koneksi ke peralatan Bluetooth. Dan yang terakhir yaitu ada HCI. HCI ini merupakan layer yang memisahkan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu ada mode operasi Bluetooth. Peralatan Bluetooth dapat beroperasi dalam beberapa mode. Sebelum terjadinya koneksi,
semua peralatan berada pada mode standby yang akan selalu siaga setiap 1,28 detik untuk menerima pesan inquiry atau peak. Koneksi ke peralatan yang dituju dilakukan pada mode peak, di mana mode inquiry diperlukan jika alamat tujuan tidak diketahui. Jadi, si inquiry ini diperlukan saat si Bluetooth ingin mengirimkan data, namun dia tidak tahu alamat yang dituju. Dan selanjutnya itu ketika proses paging dilakukan, peralatan yang bersangkutan harus mengetahui alamat dan sistem clock peralatan tujuan guna menentukan akses kode paket data. Kedua informasi ini disediakan pada proses inquiring. Setelah peralatan-peralatan terkoneksi, maka tersedia beberapa mode operasi, yaitu active, sniff, hold, dan part. Pada mode aktif, peralatan secara aktif berpartisipasi dalam kanal komunikasi. Pada mode sniff, aktivitas peralatan berkurang, di mana transmisi data hanya dapat terjadi pada time slot tertentu. Dan pada mode hold, aktivitas peralatan lebih rendah dibanding ketika berada pada mode sniff. Dan selanjutnya pada mode ini juga peralatan dapat melakukan hal lain seperti packaging dan inquiring. Sedangkan pada mode part, peralatan tidak berpartisipasi dalam Piconet, tetapi tetap mempertahankan sinkronisasi dengan kanal komunikasi. Hal ini dimaksud agar peralatan suatu saat dapat berpartisipasi kembali dalam Piconet tanpa harus melakukan proses koneksi. Dan segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.